怎么回事？什么神通？拜师大典正式开始。你该死心了，快拜见你师父。只要跟在你身边，我的机会还是最大的。定能让我们大开眼界吧？我强的气势，我还是第一次见。先筑基再说。可以放心去找张科，一同探讨了。师傅，我成功筑基了。去哪儿了？他可能已经走了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series berjudul Bailian Peiseng. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di Paviliun Jimat Emas. Di sana pertarungan itu Tetua Wei harus tewas oleh serangan Peming. Sedangkan Wei Hou ini masih hidup. Tapi bukannya meminta ampun, dia malah memberitahu kalau dalam pertarungan nanti Peming akan meninggal. Karena bagaimanapun ketua sekte hitam dan Tuan Aulajang akan membalaskan dendam mereka. Mendengar nama-nama itu membuat para tetua terkejut. Apalagi itu tetua Jang berasal dari aliansi rubah salju yang sangat hebat dalam jimat. Peming sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Apalagi hanya seorang ahli jimat aja tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya. Wei Hou yang terus melawan akhirnya terbantai juga. Di sini ketua sekte datang meminta Peming untuk membantu sekte jimat emas dalam mengatasi para musuhnya. Dan sebagai gantinya dia akan meminjamkan jimat sekte kepadanya. Kesempatan ini sangat jarang didapatkan oleh siapapun. Tapi Peming menyarankan dia untuk menggunakan jimat penembak matahari saja. Karena dengan begitu peluang menang mereka itu akan jauh lebih besar. Wan Xing setuju dengan perkataan Peming. Begitu juga dengan para tetua, dia minta ketua sekte untuk menggunakan jimat itu. Ketua sekte tidak menggunakan jimat ini dan alasan terlalu berlebihan karena musuh mereka hanya sekte angin hitam saja. Jadi lebih baik mereka mempercayakan saja kepada Peming. Dia pun memberitahu kalau ketua sekte bukannya tidak mau mengeluarkan jimat itu, tapi jimat ini sudah tidak ada lagi. Dia pun meminta Datau untuk berkata jujur saja. Dan akhirnya dia pun membenarkan perkataan Peming bahwa jimat penembak matahari itu telah hancur sejak peperangan 1000 tahun yang lalu. Melihat hal itu membuat para tetua terkejut dan beranggapan kalau sekte mereka itu akan benar-benar hancur. Peming meminta untuk menggunakannya jika dirinya bisa memperbaiki jimat itu. Ketua sekte tentu setuju, bahkan dia rela menyerahkan posisinya sebagai ketua sekte kepada Peming. Tapi Peming tidak peduli dengan posisi itu. Dia pun ingin membuat kesepakatan dengan dirinya, yang mana selama dirinya bisa memperbaiki jimat penembak matahari, maka jimat itu harus menjadi miliknya. Tentu hal ini agak berat untuk dirinya lakukan. Bahkan para tetua juga memohon untuk tidak memberikan jimat ini. Namun karena kondisi mereka sudah terdesak, jadi Datau berjanji akan menyerahkan jimat ini kepada Peming. Setelah mendapatkan jawaban itu, Peming pun mulai menganalisis jimat itu. Walaupun sudah sobek tapi auranya masih ada. Di saat itu juga ia pun meminta Milo untuk memperbaiki jimat ini dengan sedikit tetesan cairan spiritual saja. Perlahan jimat penembak matahari pun kembali menjadi satu. Dan kini dia benar-benar sudah diperbaiki. Bahkan Peming bisa langsung menggunakannya. Semua tetua tidak menduga kalau jimat ini bisa diperbaiki. Sesuai janji, ketua sekte akan tetap memberikan jimat ini kepada Peming. Untung saja Peming itu baik hati, jadi dia pun menyalin jimat ini menjadi 3 bagian. Hal ini semakin membuat para tetua terkejut karena selama jimat itu muncul tidak ada satupun orang yang bisa menyalinnya. Karena jimat ini sudah disalin, maka Peming memberikan satu kepada ketua sektenya. Mereka sangat berterima kasih karena atas kebaikan Peming. Tak begitu lama, seorang murid pun tiba-tiba memberitahu kalau sekte angin hitam itu sudah menaiki pegunungan. Baru saja tiba, ketua sekte angin hitam langsung melancarkan sebuah serangan.
Ketua Jin meminta untuk menunggu laporan dari Tetua Wei. Namun di saat itu juga Peming pun memperlihatkan mayat dari Tetua Wei dan juga putranya. Tanpa banyak cekcok, Peming pun langsung melancarkan serangan. Di sana Ketua Sekte pun meminta Lo Jin untuk menghabisi Peming. Datau memintanya untuk menggunakan jimat, tapi untuk menghadapi cecunguk ini Peming tidak membutuhkan jimat itu. Di sana Jiang Ke tidak menduga kalau Sekte Jimat Emas itu akan memiliki master yang sangat hebat. Bahkan dalam pertarungan ini saja Login dan para ketua lainnya sama sekali tidak berkutik di hadapan Peming. Tak ingin kalah begitu saja, Ketua Sekte pun akan meladeni serangan dari Peming. Sekali lagi Peming dengan mudah menahan setiap serangan yang Ketua Sekte Angin Hitam lancarkan. Jangankan untuk menahan, melakukan serangan balik saja juga sangat mudah bagi Peming. Ketua Sekte Angin Hitam mulai sadar kalau Peming menggunakan penggabungan api. Peming membenarkan itu tapi dia tidak menjawab dan langsung melancarkan serangan lagi. Serangan yang dilancarkan langsung membuat Ketua Sekte Hitam tewas. Di sini Jiang Ke mulai sadar kalau jimat penembak matahari itu berada di tangan bocah ini. Ia pun berencana membodohi Peming dan mengajaknya masuk ke dalam alam rahasia bersamanya. Tidak hanya itu, dia juga berencana untuk menghabisi Peming demi mengambil jimat penembak matahari. Login mengajaknya untuk melancarkan serangan balik, tapi Jiang Ke langsung saja menghabisinya. Tentu hal ini membuatnya sangat terkejut. Di sini Peming memuji tindakan yang Jiang Ke ambil. Jiang Ke meminta maaf karena bagaimanapun dia tidak memiliki dendam kepada Sekte Jimat Emas. Hanya saja dia menerima undangan dari Sekte Awan Hitam dan tidak pernah mengira kalau mereka akan melancarkan serangan kepada Sekte Emas. Padahal tujuannya adalah ingin meminjam jimat penembak matahari saja untuk melakukan perburuan harta karun di rahasia kuno. Apalagi di sana terdapat begitu banyak bahan-bahan langka dan pil-pil kuno. Tapi Peming tidak ada niatan untuk pergi dan berniat untuk menghabisi dia saja. Jiang Ke memberitahu kalau dirinya adalah tuan dari Aula Aliansi Rubah Salju. Dia ini bisa saja memperkenalkannya kepada para tetua Aliansi Rubah Salju. Tapi Peming tidak peduli hingga dia mengatakan tentang kayu yin yang. Yang mana Aula Rumah Salju memiliki bahan itu sebagai salah satu hartanya. Apalagi harta ini berasal dari salah satu pohon keramat di dalam dunia peri. Tidak hanya bisa berguna bagi jiwa, tetapi juga mampu menahan monster saat mengalami ujian kesengsaraan. Ia akan memberikannya sedikit kepada Peming. Milo memberitahu kalau hal ini sangat bagus untuk Peming. Karena meskipun kekuatannya sudah jauh lebih kuat, tapi dia itu tetap berada di dalam pengumpulan Ki. Tapi dengan kayu ini Peming akan bisa melakukan penerobosan dan juga memperbaiki kultivasinya. Hal ini tentu sangat Peming inginkan. Bahkan Peming meminta ingin 1/10-nya. Jiang Ke menertawakan perkataan Peming karena kayu ini sangat sulit untuk dirinya dapatkan. Tapi dia akan terus membodohi Peming agar bisa mendapatkan jimat tersebut. Ia pun meminta Peming untuk mendatangi tempatnya yang berada di lembah Linsi. Sesaat kemudian Jiang Ke pun pergi dan akan menunggu kedatangan Peming di kediamannya. Beberapa hari pun telah berlalu. Situasi di Sekte Jimat Emas juga sudah kembali aman. Di sana kita diperlihatkan ketua sekte yang kini mengobrol bersama anaknya. Wan King saat ini merasa sangat bangga kepada Qin Peng alias Peming karena di tempo lalu dia mampu mengalahkan semua musuh-musuh kuat. Sang ayah juga berpikiran yang sama, bahkan ia sampai berencana untuk mencari cara agar Peming tidak pergi dari Sekte Jimat Emas. Jika hal itu terjadi, sang patriark mengira Sekte Jimat Emas pastinya itu akan menjadi semakin kuat. Tak lama setelah itu ketua sekte menyuruh anaknya untuk menyambut seorang tamu yang tak lama lagi akan segera datang. Awalnya Wan King merasa kesal karena ayahnya ini telah memotong perkataannya. Namun seketika ia pun menjadi senang karena ternyata tamu tersebut adalah Qin Peng alias Peming. Tujuan kedatangan Peming, dia ingin memberikan sebuah harta yang bisa melindungi Wan King di masa depan. Secara Peming sendiri tentu akan segera pergi dari Sekte Jimat Emas.
Tak lama setelah itu sang ayah pun muncul. Sebelumnya dia berterima kasih karena Peming telah membantu sektenya mengalahkan para musuhnya. Jadinya sang patriark ingin mengundang Peming dan dia juga ingin mengadakan sebuah acara besar di keluarganya. Tentu Peming yang mendengarnya auto bingung acara apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh ketua sekte. Dia kemudian tepuk tangan dan dengan itulah muncul beberapa pelayan yang datang ke arah mereka. Barulah ketua sekte mengatakan dan mengungkapkan rencana itu yang adalah ingin menjadikan Peming untuk menjadi menantunya. Sontak saja situasi ini membuat Peming agak terkejut. Ia tak menyangka ternyata Wan King sebenarnya menyukai dirinya. Tapi apa yang terjadi? Ya, tentu saja Peming langsung menolaknya. Hingga di sana Peming juga mengungkapkan identitas aslinya yang berasal dari kerajaan Daliang. Serta dia juga sudah memiliki seorang kekasih. Tentu perkataan itu seperti sebuah guntur yang meledak. Bagaimana tidak, perasaan yang tertolak itu bisa dikatakan seperti terluka tanpa berdarah. Namun seketika Wan King menyangkalnya dan mengatakan tujuan ayahnya itu bukanlah ingin menikahkannya, melainkan dia ingin Peming menjadi guru anaknya. Alhasil karena seperti itu Peming pun setuju dan dia berjanji akan mengajarinya beberapa tekniknya itu. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Semua orang dari Sekte Emas juga sudah berkumpul. Ternyata hari ini merupakan hari di mana acara pengangkatan Wan King menjadi muridnya Peming. Semua orang mulai bertanya-tanya siapakah calon gurunya Wan King secara mereka tahu kekuatannya sangatlah lemah yang hanya di ranah pengumpulan Ki. Seketika awan pun mendung dan muncullah Peming beserta Wan King dan juga ayahnya. Mereka langsung menuju pada sebuah kursi yang telah disediakan. Langsung saja prosesi pengangkatan Wan King menjadi murid Peming akhirnya dilakukan. 拜师大典正式开始。 你该死心了，快拜见你师傅。只要跟在你身边，我的机会还是最大的。 Setelah selesai, tak disangka seorang murid yang meremehkan tadi kemudian mengatakan bahwa seorang guru haruslah memberikan sebuah pusaka pada muridnya. Sontak saja mereka yang awalnya meremehkan Peming seketika dibuat kaget bukan kepalang ya. Karena semua harta yang akan dia berikan tentu saja bukan harta yang sembarangan. Melainkan adalah harta spiritual terbaik. Selain dari kumpulan harta, Peming juga memberikan sebuah pil yang adalah pil pembangunan pondasi. Diketahui pil ini merupakan sebuah pil yang bisa melakukan terobosan hingga ke pembangunan pondasi. Peming segera menyuruh Wan King untuk menyerapnya karena setelah ini dia akan segera pergi dari Sekte Jimat Emas. Dan benar saja setelah menyerap pil tersebut hanya dalam waktu sekejap saja, Wan King pun mampu melakukan sebuah terobosan menjadi praktisi pembangunan pondasi. Namun di sana Peming sudah terlanjur pergi membuat Wan King pun menjadi sangatlah sedih. 可以放心去找张科，一同探讨了。师傅，我成功出击了，去哪儿了？他可能已经走了。灵火之体就如此厉害，真要恭喜杜师姐了。 Scene kemudian berpindah pada kediaman aliansi rubah salju. Di sana sudah terlihat ada 3 orang praktisi yang kini membicarakan tentang kayu yin yang. Dikatakan harta itu sangatlah penting dan bahkan lebih penting dari nyawa mereka berdua. Seorang tetua kemudian menanyakan di manakah Jangke berada. Namun setelah mengetahuinya sang tetua tidak lagi menghiraukannya. Dan kini ia kemudian melaporkan tentang harta yin yang telah ia temukan. Namun untuk mendapatkannya tentu tidaklah mudah. Membuat akhirnya sang tetua diberikan sebuah pusaka. Scene kembali berpindah di sebuah hutan. Tentu kali ini memperlihatkan Peming yang siap menemui Jangke. Kedatangan Peming ia ingin mendapatkan harta yin yang sebelumnya disebutkan Jangke. Tapi di sela obrolan mereka tiba-tiba muncul seekor monster. Yang dengan itulah, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.